ISP-nya Telkomsel dan servernya Bisnet Network. Dia sudah bercampur ya lur ya. Kita tinggal mulai, kita dapat kecepatan internet berapa nih? Harusnya sih di atas 200 Mbps ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel belajar jaringan kesayangan kita semuanya, Nanang MRK. Di video kali ini kita akan mencoba load balance menggunakan Mi 4A Gigabit. Sebenarnya sudah pernah ada konten load balance menggunakan Mi 4A Gigabit, cuman di sini saya ingin mengecek lagi apakah Mi 4A Gigabit ini memang benar-benar bisa menggabungkan dua koneksi internet atau lebih bahkan menjadi satu dan bandwidthnya bertambah. Kita akan coba bareng-bareng di video yang kali ini. Kebetulan juga Mi 4A Gigabit ini adalah Mi 4A Gigabit yang saya susun sendiri untuk firmware-nya. Jadi sedulur semuanya kalau pengen beli, link pembeliannya ada di deskripsi di bawah ya lur ya. Kita tahu bahwa Mi 4A Gigabit ini cukup powerful, dia dual band dan punya 3 port Ethernet. Yang port Ethernetnya sudah saya modifikasi, jadi kita bisa memasukkan dua sumber internet yang berbeda melalui port Ethernetnya. Kita bisa memasukkan dua sumber internet melalui port internet dan juga port LAN satunya. Dan untuk pendistribusiannya kita bisa menggunakan port LAN 2 ya. Dan selain itu kita juga bisa menambahkan sumber internet melalui dua jaringan wirelessnya. Kita tahu bahwa Mi 4A Gigabit ini dia dual band, ada 2,4 GHz dan juga 5 GHz. Nah, kita bisa menangkap WiFi atau menembak WiFi di jaringan dua-duanya, di 2,4 GHz atau di 5 GHz sebagai sumber internet yang nanti kita akan gabungkan. Nah, di sini sebenarnya saya punya banyak modem yang bisa kita gabungkan, cuman karena saya nggak punya paketan dan juga durasi videonya agar nggak terlalu panjang, nanti saya akan contohkan menggunakan satu buah modem dan juga satu buah jaringan internet dari Bisnet ya lur ya. Si Mi 4A Gigabit ini saya sudah pernah mencobanya sendiri. Dia mampu mentransmisikan bandwidth atau meload balance bandwidth sampai dengan 300 Mbps lebih ya lur ya. Tetapi kita harus terkoneksi melalui LAN-nya karena wirelessnya hanya sampai dengan 5 GHz, tidak Wi-Fi 6. Jadi transmisi sinyalnya dia hanya bisa mampu membawa bandwidth mungkin sekitar 100 sampai 150 Mbps saja kalau wireless yang ditransmisikan oleh Mi 4A Gigabit ini. Nah, oke, sebelum kita melakukan load balance ada beberapa rule yang harusnya kita catat dulu sebelum kita bisa menggabungkan dua koneksi internet atau lebih. Yang pertama adalah semua gateway dari sumber internetnya harus berbeda. Ini catatan yang paling penting. Jadi misalkan saya punya dua buah modem nih, Orbit Pro dan juga Orbit Star 2. Orbit Pro ini IP address-nya atau gateway-nya adalah 192.168.8.1 dan si Orbit Star 2 ini juga sama seperti Orbit Pro, 192.168.8.1. Kalau kita tancapkan LAN-nya dua-duanya ke Mi 4A Gigabit, nanti Mi 4A Gigabit akan bingung memproses bandwidth-nya karena ada dua gateway 8.1. Ini 8.1 yang Orbit Pro atau 8.1 yang Orbit Star 2. Mi 4A Gigabit-nya nanti bingung. Jadi syarat untuk kita bisa meload balance adalah semua IP address yang masuk ke Mi 4A Gigabit ini harus berbeda ya lur ya gateway-nya. Jadi misalkan kita punya dua sumber yang sama, maka kita tinggal ganti salah satu sumbernya menjadi katakanlah 88.1 agar gateway-nya menjadi berbeda ya lur ya. Sekarang kita akan coba menghidupkan Mi 4A Gigabit dan bagaimana cara instalasinya. Oke, untuk menghidupkan Mi 4A Gigabit ini gampang saja lur. Kita tinggal menancapkan power supply-nya, kemudian kita sambungkan LAN 2-nya ke laptop atau ke komputer kita ya lur ya. Dan kalian bisa menancapkan sumber internet yang ingin kalian gabungkan untuk load balance di port internet dan juga di LAN 1 ya. Oke lur, di sini saya sudah menancapkan Mi 4A Gigabitnya ke dalam MacBook saya, dan di sini kita coba lihat MacBook saya. Kita buka preferensi jaringan. Nah, di sini terbaca bahwa saya mendapatkan IP address 192.168.1.162 ya lur ya. Untuk membuka konfigurasi Mi 4A Gigabitnya, kita tinggal buka di Google Chrome. 192.168.1.1 kita enter. Nah, maka kita akan masuk ke dalam halaman login pack-nya. Nah, di sini tertulis bahwa no password set, artinya dia belum di set untuk passwordnya. Jadi kita tinggal login dengan username root, passwordnya kosong, kita login saja. Nah, untuk mengganti password login tadi, caranya teman-teman gampang sekali, tinggal pergi ke sistem, administration. Nah, di sini ada router password. Kita bisa memasukkan password di sini untuk menyeting halaman login yang tadi. Dan sedulur semuanya bisa lihat bahwa Mi 4A Gigabit ini dia mengeluarkan WiFi ya lur ya, yang namanya adalah OpenWrt ini. Di OpenWrt ini kita bisa ganti nama WiFi-nya
di 2,4 GHz atau di 5 GHz-nya. Nah, sedulur semuanya tinggal pergi ke network, kemudian ke wireless. Lah, di wireless ini ada dua. Yang pertama ada MediaTek MT76133E802.11BGN ini, dan juga 802.11.ACN ini. Ini sekaligus kita belajar bareng, kita tahu bahwa dia dual band 2,4 dan juga 5 GHz. Kalau di OpenWRT itu semuanya dipisahkan, jadi kita enak bisa menyetingnya satu-satu. Untuk yang 2,4 GHz kita bisa menyeting WiFi-nya atau kita bisa menembak WiFi-nya di bagian 802.11 BGN ya. Jadi standarisasi untuk 2,4 GHz itu 802.11 BGN. Kalau yang bawahnya ini ACN ini dia adalah untuk WiFi yang 5 GHz ya lur ya. Jadi kalau kita mau mengganti SSID atau nama WiFi yang 2,4 GHz, kita tinggal di sini aja. Dia memancarkan WiFi namanya OpenWRT kan. Kita tinggal edit di sini bisa. Kemudian modenya pilih access point, ini SSID-nya kita ganti misalkan MRK WRT gitu ya. Untuk memberikan password kita tinggal pergi ke wireless security. Nah, di sini encryption-nya pilih saja WPA2 PSK. Nah, untuk memasukkan passwordnya masukkan di key ini. Di key misalkan passwordnya adalah Nanang MRK gitu ya. Tekan bintang ini untuk melihat passwordnya. Terus kemudian kita save. Setelah di save belum selesai lor, kita harus save and apply. Jadi mirip Linux, kita harus commit dan commit setting, save dan juga save and apply untuk menerapkan konfigurasinya. Nah, untuk mengganti IP address dari Mi 4A gigabit ini, kita tahu bahwa IP address Mi 4A gigabit ini adalah 168.1.1 ini ya. Untuk mengganti IP address-nya kita tinggal pergi network, interface. Di interface ini ada beberapa interface ya. Di sini untuk 4 sumber internetnya dan 1 dia mendistribusikan internetnya. Dan untuk mendistribusikan internetnya kita bisa mengganti IP address-nya. Misalkan kita tidak mau mengganti gateway-nya yang sama dengan IP OpenWRT ini, kita tinggal ganti IP dari OpenWRT-nya dengan cara di LAN ini. IPv4-nya ini kan 1.1, kita klik edit saja. Misalkan kita ganti 10.1 gitu ya, 10.1. Di sini kalian tinggal save dan jangan lupa setelah di save and apply untuk menerapkan konfigurasinya. Nah, ini sebelum saya save and apply, triknya supaya dia tidak looping, kita harus save and apply, kemudian kita close halaman ini dan buka tab baru, kita akses IP yang sudah kita buat tadi. Kita coba praktekkan. Kita save and apply dan juga kita tambah kita langsung akses IP-nya 192.168.10.1, enter, dan kita close halaman yang ini. Dan setelah itu kita akan terbuka halamannya yaitu 192.168.10.1. Itu apabila ada gateway yang sama dengan IP address dari OpenWRT kita. Ya, untuk loginnya kita tinggal login aja masuk. Kalau misalkan kita tidak mau mengganti IP address-nya ya sudah, kita tidak usah ganti IP address-nya dengan cara tersebut ya. Di sini saya akan kembalikan lagi IP address-nya supaya kembali ke 1.1 ya lur ya. Oke, di sini IP-nya sudah berubah lagi menjadi 192.168.1.1. Sekarang kita akan mencoba memasukkan sumber internet yang pertama yaitu dari Biznet. Di sini saya berlangganan Biznet, sepertinya sekitar 175 Mbps kecepatan bandwidth internetnya. Nah, di sini saya akan mencoba menancapkan sumber internet dari Biznet ini ke port Ethernet internet di Mi 4A gigabit ya. Nah, ini sudah saya tancapkan. Sekarang kalau sudah ditancapkan, kita tinggal tunggu saja. Nah, di sini sudah terbaca ya. Di WAN 1 saya mengkoneksikan di sumber internet yang pertama melalui kabel namanya WAN 1 interface-nya. Nah, di sini kita dapat IP 192.168.100.9. Ini adalah sumber internet dari Biznet. Nah, berikutnya kita akan mencoba memasukkan sumber internet yang kedua. Misalkan di sini kita mau memasukkan melalui kabelan, kita tinggal tancapkan saja kabelannya ke port LAN 1 yang dia berfungsi untuk sumber internet yang kedua ya. Itu plug and play. Kita tidak usah menyeting apa-apa, langsung otomatis terload balance. Semudah itu ya firmware-nya ya. Kita tinggal tancapkan kabel Orbit Pro-nya ke dalam LAN Mi 4A gigabit, maka dia akan otomatis terload balance. Tapi bagaimana kalau sumber internetnya melalui wireless-nya? Kita tidak akan menggunakan LAN-nya. Misal kita sudah menambahkan 2 sumber internet melalui LAN, lalu bagaimana cara kita menambahkan internet dari jaringan wireless-nya? Caranya gampang sekali lur. Jadi nanti kita
akan menambahkan sumber internet yang penempatannya akan di WIWAN ini ya. Di sini di interface-nya WIWAN 5 GHz atau di 2,4 GHz sesuai yang kita inginkan. Kita mau nembak WiFi yang berapa GHz. Untuk menambahkan jaringan wireless-nya, caranya kita pergi ke network, kemudian wireless. Di tab wireless ini ada dua seperti tadi. Kita mau nembak yang mana? 2,4 atau yang 5 GHz. Kalau di 2,4 berarti kita akan memasukkannya di 802.11 BGN. Tetapi karena kita mau menembak WiFi dari Orbit Pro ini yang kebetulan juga dual band, dia punya WiFi 5 GHz, saya akan mau nembak WiFi yang 5 GHz-nya sebagai sumber internet yang akan kita load balance ke Mi 4A gigabitnya. Berarti kita memasukkannya di 802.11 yang ACN ini. Nanti caranya sama saja dengan 2,4 GHz ya lur ya. Untuk cara menambahkannya kita tinggal tap scan ya. Di sini ada scan di 5 GHz-nya. Di scan ini nanti dia akan menycan SSID atau sumber WiFi yang berada di sekitar dia. Nah, di sini sudah terbaca SSID atau WiFi dari Orbit Pro-nya Telkomsel 4E065G ini. Kita tinggal join network. Nah, di sini akan muncul tab seperti ini. Teman-teman tinggal gampang saja pergi ke firewall zone dulu. Di sini silahkan diarahkan di WLAN ini ya. Harusnya W1 sih. Ini ada WAN 5 GHz dan juga W1 2,4 GHz. Kalian tinggal tambahkan. Nah, di sini kalian namai interface-nya dengan sesuai yang ini ya. Jadi kalau kita 5 GHz kita namai sesuai ininya. Besar kecil hurufnya kita harus samakan. W1 5 GHz seperti ini ya tulisannya. Karena nanti kalau kita menamainya berbeda dengan firewallnya, nanti di interface-nya akan muncul interface baru. Misalkan kita menembak WiFi yang 2,4, berarti kita memasukkan namanya yaitu yang W1 24 GHz ini. Nah, di sini kita memasukkan password dari WiFi dari Orbit Pro-nya. Di sini password dari WiFi Orbit Pro-nya adalah Nanang MRK. Kita tinggal tap bintang untuk memastikan bahwa dia benar ya, passwordnya benar. Kita tinggal submit ya, lur. Nah, setelah itu kita akan dibawa ke tab ini, kita langsung save saja. Nah, masih belum selesai. Di sini kita sudah men-save, cuman konfigurasinya belum di-apply oleh si Mi 4A gigabit. Jadi kita perlu melakukan save and apply. Setelah di save and apply, kita tinggal tunggu saja sampai dia berhasil menembak WiFi dari si Orbit Pro ini. Nah, di sini sudah berhasil. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah kita tunggu, di sini akan muncul klien T-Cell ini ya, wirelessnya, dan di sini ada indikator bahwa dia berhasil menangkap dengan strength sinyal minus 2 dBm. Nah, untuk sedulur semuanya yang pengen auto login WMS atau WiFi ID, sedulur semuanya tinggal pergi ke tab atas ini, hapus sampai dengan bin ini. Jadi lucinya kita hapus sampai dengan bin slash seperti ini. Kalian tambahkan register. Register, enter, nanti akan muncul halaman auto login WiFi ID dan auto login WMS-nya. Tinggal di setting saja. Sayang sekali di sini tidak ada sumber internet WMS ataupun WiFi ID, jadi kita tidak bisa mempraktekkannya ya lur ya. Jadi kita kembali lagi ke 192.168.1.1-nya. Setelah terbaca lur, kita tinggal tengok ke tab network interface dulu. Nah, di sini sedulur semuanya bisa lihat bahwa ada muncul interface baru di WIWAN 5 GHz karena kita nembak WiFi-nya si Orbit Pro ini. Jadi kita dapat IP address 192.168.8.104 ya lur ya. Dan kalau kita cek di load balance-nya, sedulur semuanya tinggal pergi ke status, kemudian di sini ada load balancing. Nah, di load balancing ini kita terlihat bahwa ada dua sumber internet ya, berwarna hijau. Kalau dia termasuki sumber internet maka warnanya akan hijau. Dan di sini ada WAN 1, tadi benar kita dari sumber internet dari Bisnet, dan juga WIWAN 5 GHz dari si Orbit Pro. Ini kita tidak menggunakan 2,4 GHz dan WAN 2-nya masih kosong, dia tidak terbaca apa-apa ya. Nah, di sini saya akan pergi ke network interface lagi. Kita akan coba cek dulu untuk sumber yang pertama, yaitu dari WAN 1 dari Bisnet. Saya akan stop dulu yang dari Orbit Pro-nya. Jadi kita tinggal klik stop di sini untuk menghentikan sumber internetnya masuk ke Mi 4A gigabitnya. Oke, di sini sumber internetnya sudah berhenti, kita tidak dapat IP address ya lur ya. Kita tinggal coba speed test saja, speed test. Nah, di sini terbaca Bisnet ya lur ya di sumber internetnya, dan kita coba tes speed. Kita mulai. Kita dapat internet speed berapa?
Dan di sini untuk sumber internet dari One1 dari Bisnet kita dapat kecepatan internet downloadnya 190 dan juga unggahnya 171. Harusnya ini 190 sih, tapi entah kenapa Bisnet akhir-akhir ini nggak terlalu balance. Nah, sekarang kita akan coba di sumber internet yang kedua ya, Lur ya. Kita masuk ke OpenWRT. Di sini saya akan menstop sumber internet yang dari Bisnet di One1-nya. Kita stop. Dan kita restart yang sumber internet dari Orbit Pro-nya ya. Di sini kita restart saja, nanti dia akan dapat IP address lagi. Oke, di sini sudah berhasil. Kita sudah mendapatkan IP address dari Orbit Pro-nya yaitu 8.104 dan di sini One1-nya sudah mati ya, Lur ya. Kita tidak dapat IP address, artinya tidak ada sumber internet dari Bisnet yang mengalir ke dalam Mi 4A gigabit ini. Kita tinggal lakukan uji coba lagi speed test dari Orbit Pro ini. Speed testnya kita dapat berapa? Di sini kita pakai tab baru saja lah ya. Nah, sedulur semuanya bisa lihat di sini kita dapat ISP-nya Telkomsel dengan server PT Telekomunikasi Indonesia. Kita tinggal mulai saja. Kita dapat speed internet berapa di Orbit Pro. Oke, bagus juga. Kita dapat kecepatan internet 38 Mbps ya. Oke, di sini dari Orbit Pro-nya kita dapat internet dengan kecepatan unduh 32 dan juga unggahnya cuman 5.15. Sekarang kita akan coba hidupkan dua-duanya, yang dari Bisnet dan yang dari Orbit Pro. Kita tinggal OpenWRT, kita restart lagi untuk yang One1-nya supaya sumber internet dari Bisnetnya masuk. Oke, di sini sudah hidup dua-duanya ya, Lur ya. Jadi sudah terload balance untuk W1 5 GHz-nya dan juga One1-nya dari Bisnet dan juga dari Orbit Pro-nya melalui jaringan wireless. Kita tinggal coba speed test. Buka di tab baru dan di speed test. Oke, di sini saya sudah membuka speed test dan dia sudah terload balance sepertinya. Biasanya kalau terload balance nggak harus seperti ini sih sebenarnya. Di sini tertulis Telkomsel dan Bisnet Network untuk servernya. Jadi nggak harus seperti ini juga untuk membuktikan bahwa dia terload balance. Tapi kita akan coba di sini ISP-nya Telkomsel dan servernya Bisnet Network. Dia sudah bercampur ya, Lur ya. Kita tinggal mulai. Kita dapat kecepatan internet berapa nih? Harusnya sih di atas 200 Mbps ya. Pingnya bertambah karena ini belum stabil. Nanti kalau sedulur semuanya sudah lama berjalan, dia kayaknya akan stabil, pingnya akan turun, memilih ping yang paling kecil ya. Oke, Lur, di sini bisa dilihat bahwa kita mendapatkan kecepatan internet dengan unduh 219 Mbps dan juga unggah 182 Mbps. Kita tahu bahwa Bisnet tadi kita hanya mendapatkan speed test 190 dan juga 171. Artinya dia menambah dengan yang berada di Orbit Pro ini ya, Lur ya. Jadi kita dapat kecepatan internet bertambah dengan yang ada di Orbit Pro-nya. Memang tidak akan terus presisi 1+1 karena yang sumber internet satunya dia dari WiFi GSM yang dia tergantung kondisi sinyal yang dia dapat ya, Lur ya. Kalau misalkan stabil dua-duanya tentu dia akan 1+1. Tetapi Mi 4A gigabit ini memang benar-benar bisa menggabungkan dua koneksi internet yang berbeda. Kalau misalkan saya punya modem lagi, saya tinggal tancapkan ke port LAN-nya atau kita bisa menangkap jaringan yang berada di sekitar untuk bisa menambahkan bandwidth internet yang akan dikeluarkan oleh Mi 4A gigabit ini, dulurku. Nah, di sini saya mencoba speed test lagi dan saya mendapatkan ping 24, jauh lebih kecil dari sebelumnya, dan juga kecepatan internet yang unduhnya tapi lebih kecil juga, tapi dia bertambah dari hanya sekedar menggunakan satu sumber internet dari Bisnet saja ya, Lur ya. Jadi seperti itu cara load balance menggunakan Mi 4A gigabit. Yang perlu dicatat adalah gateway-nya harus berbeda. Dan juga katanya kalau kita menggunakan modem, kita tidak bisa menggunakan frekuensi yang sama di provider yang sama. Tapi itu aku belum mencoba, nanti kita kapan-kapan akan coba. Dan seperti itulah performa dari Mi 4A gigabit. Sebenarnya dia selain untuk load balance, kita juga bisa gunakan untuk tunneling, inject. Tapi kita tidak bisa menginstal inject dan juga load balance secara bersamaan di sebuah Mi 4A gigabit karena nanti kinerja dari Mi 4A gigabitnya prosesornya akan push terlalu berat, jadi dia akan cepet panas ya, Lur ya, dan kinerja load balance-nya menjadi tidak maksimal. Jadi kalau kita mau menggunakan Mi 4A gigabit sebagai load balance ya hanya untuk load balance saja, dan untuk inject saja karena firmware-nya juga berbeda. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan kalau saya ada tutur kata yang salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.